Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,79% ke angka 6.814. Di video ini saya coba menganalisa saham ASI yang hari ini naik lumayan tinggi dan saham BBRI yang hari ini masih melanjutkan penurunan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ASI. Saham ASI hari ini naik lumayan tinggi 7% lebih ke harga 6.250. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini ASI mulai bergerak uptrend kembali. Dan kenaikan ini membuat ASI langsung berada di atas resisten 6.000 dan sempat berusaha untuk break resisten di 6.300. Jadi bisa kita lihat sempat naik ke 6.500, tapi pada saat penutupan berada di 6.250. Jadi belum terkonfirmasi break dari resisten kuat 6.300. Dan sekarang kami akan jelaskan dulu karena banyak yang suka berkomentar, "Pak, ngapain baru bahas pada saat kenaikannya sudah sangat tinggi?" Padahal apabila teman-teman ikutin video di channel ini terus, tanggal 6 kemarin baru kami analisa saham ASI pada saat dia masih berada dekat dengan support di MA50 dan 150. Jadi saat itu trennya masih sideways. Kami sarankan untuk pantau karena memang teman-teman selalu ikutin pasti tahu style kami itu, kami suka memperhatikan atau pantau saham-saham yang saat ini dekat dengan garis MA50 dan 150. Yang berada di bawah garis MA50 150 berusaha untuk break dan mulai uptrend, atau yang mulai turun dari uptrendnya kembali ke support, itu juga kami suka pantau. Apalagi pada saat dekat dengan support atau resisten ini mulai terlihat ada akumulasi besar, sehingga ada potensi untuk breakout dari garis MA50 150 atau rebound dari garis MA50 dan 150 ini. Dan ASI bisa kita lihat tanggal 7 berhasil rebound dari garis MA50 dan 150, dan ternyata hari ini langsung terbentuk gap up yang lumayan jauh jaraknya dan naik sangat tinggi. Kalau untuk sentimennya memang dari sebelumnya sudah ada sentimen berupa laporan keuangan yang bagus dan rencana pembagian dividen. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih mengarah ke atas. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 7% lebih ini masih ada akumulasi besar. Dan teman-teman bisa lihat asing masih terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi pada saat video tanggal 6 kemarin juga kami sudah menyarankan untuk pantau karena asing terus masuk melakukan akumulasi. Dan hari ini asing masuk dengan jumlah yang lebih besar lagi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 5.600 sampai 5.800, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi patokannya untuk ASI saat ini di harga 6.000. Selama tidak turun di bawah harga 6.000, ASI masih belum perlu take profit. Dan masih ada potensi untuk mengetes 6.300 kembali. Jadi besok masih ada potensi mengetes resisten ini. Bisa kita lihat resisten ini memang lumayan kuat. Beberapa kali mencoba break pada bulan Oktober sampai November, gagal break dan mulai bergerak turun. Tapi selama masih bertahan di atas harga 6.000, menurut saya IC trennya masih oke. Jadi walaupun gagal break, tapi turun ke harga 6.000 masih kuat bertahan, masih ada potensi untuk rebound dan mengetes kembali resisten ini. Nah malah jika kita lihat hari ini langsung naik menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di 6.500. Jadi ICE selama jika teman-teman lihat asing masih terus masuk atau belum terlihat keluar dengan jumlah besar, terus masih berada di atas harga 6.000, masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau ikutan entry, paling aman adalah tunggu kembali di harga 6.000 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BBRI karena memang banyak yang minta tolong juga untuk analisa saham BBRI karena dalam 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat sudah mulai bergerak turun. Bisa kita lihat pergerakan 1 minggu terakhir ini candlenya sudah candle merah terus walaupun sempat terbentuk gap up dan berusaha untuk break dari 4.800. Tapi candlenya bisa kita lihat candle merah sempat turun mendekati support di 4.500. Keesokan harinya berhasil rebound tapi tetap sama, berusaha untuk naik di 4.700 masih gagal, dan candlenya semua candle merah. Jadi memang sudah terlihat mulai ada tanda-tanda pelemahan, tapi secara tren saat ini trennya masih oke karena masih berada di atas garis MA50 dan 150. Untuk garis MA50 bisa kita lihat di sekitar harga 4.330
Dan garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 4.180. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai terlihat tanda-tanda penurunan. Untuk BBRI bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini juga masih ada distribusi. Dan asing bisa kita lihat 2 hari terakhir ini sudah mulai keluar dari saham ini. Ini juga yang saya sarankan untuk hati-hati, yaitu saham BBCA. Kemarin baru saya analisa, saya sudah menyarankan hati-hati karena kemarin tanggal 7 asing keluar dengan jumlah besar. Dan hari ini juga bisa kita lihat BBCA masih turun dan berada, dan asing juga masih keluar dari saham BBCA. Dan saat ini jika kita lihat grafik, BBCA juga sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi sudah harus hati-hati. Hari ini berusaha untuk naik, ternyata masih gagal naik di atas garis EMA 50. Untuk BBCA trennya lebih jelek dari BBRI saat ini, karena asing sudah mulai keluar juga, dan saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Kita balik ke BBRI, bisa kita lihat saat ini BBRI masih aman karena masih berada di atas garis EMA 50. Tapi tetap untuk BBRI, teman-teman juga harus lihat pergerakan asing. Apabila asing masih terus keluar, ada potensi BBRI juga turun di bawah garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry karena melihat BBRI sudah turun lumayan dalam, sebaiknya tunggu di sekitar harga 4.300 sampai 4.330. Jadi paling aman adalah tunggu dia terkoreksi dulu. Walaupun masih ada potensi untuk rebound dalam beberapa hari ke depan setelah penurunan tajam beberapa hari terakhir ini, paling aman adalah selalu tunggu di support kuatnya. Apalagi jika teman-teman lihat pada saat turun menuju support ini mulai terlihat ada akumulasi asing kembali. Apabila mulai ada akumulasi asing kembali dan mulai rebound dari support EMA 50, maka potensinya untuk rebound akan lebih besar. Jadi itu trading plan yang lebih aman daripada kita paksain untuk asal entry hanya karena melihat BBRI sudah turun lumayan dalam. Jadi saat ini sebanyak wait and see, dan untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini, selama masih bertahan di garis EMA 50 masih bisa di hold. Atau mau tunggu bertahan di atas garis EMA 150 pun sebenarnya masih oke. Tapi apabila teman-teman ternyata beli di 4.800 atau 4.700, turun di bawah garis EMA 50 saja kerugiannya sudah lumayan dalam. Apalagi tunggu turun di bawah garis EMA 150 di harga 4.170. Mungkin teman-teman akan sangat gelisah dan berharap secepatnya rebound. Jadi untuk teman-teman beli di pucuk, sebaiknya hati-hati. Terakhir saya akan coba mengupdate pergerakan dari saham HIL. Saham HIL juga kemarin tanggal 6 saya juga analisa sama seperti saham ASI di satu video yang sama, karena saat itu juga sama-sama berada dekat dengan garis EMA 150, sehingga saya juga menyarankan untuk coba pantau, ada potensi untuk rebound. Dan saat ini sudah mencapai target analisa di 1150. Jadi saya update lagi, dan bisa kita lihat memang candlenya hati-hati karena sudah ada shadow ke atas. Karena selalu saya jelaskan, apabila terbentuk candle seperti ini, walaupun untuk bodinya memang lebih solid karena candlenya juga lumayan tebal, tapi tetap kita harus hati-hati. Apalagi sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 dan 150 ini. Jadi kita harus jaga profit kita. Karena resisten ini beberapa kali masih kuat menahan kenaikan dari saham HIL. Tentu garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan alasan kenapa harus hati-hati bisa kita lihat, walaupun naik ke 6% lebih, ini ada distribusi. Dan asing juga setelah 1 minggu terakhir ini masuk akumulasi, yang membuat saya menyarankan untuk pantau karena asing masih masuk akumulasi pada saat sideways. Hari ini sudah mulai terlihat keluar. Jadi bisa kita lihat, terlihat asing sudah mulai take profit pada kenaikan hari ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga bawah, apabila minggu ini ternyata masih gagal break dari 1150, pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50 dan 150 untuk re-entry apabila masih berhasil rebound. Tapi saat ini pantau terus apabila teman-teman semua punya saham ini, dan take profit apabila terlihat memang masih gagal break dari harga 1150 sampai harga 1200 ini. Apalagi jika kita teman-teman lihat besok masih terus ada distribusi. Jadi teman-teman harus tahu kapan take profit, kapan harus hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.